Pertontonkanlah Yesus kepada dunia dengan cara yang dinamis dan kreatif. This is a good news for you. Di masa pandemi seperti sekarang ini, pelayanan kepada jemaat mengalami perubahan. Jemaat diharuskan untuk dapat beribadah dari rumah mereka masing-masing. Oleh sebab itu, GSJ Bethlehem memfasilitasi jemaatnya untuk tetap dapat beribadah dari rumah melalui ibadah online. Berikut ini, kita akan bersama-sama menyaksikan perbincangan bagaimana ibadah online itu dipersiapkan oleh orang-orang yang berada di balik layar. Mari kita saksikan bersama-sama. Baik, terima kasih Cici Ita yang ada di studio. Sekarang saya sudah bersama orang-orang terbaik belakang layar. Silakan Bapak memperkenalkan diri. Nama saya JB Permana. Saya membantu audio di bagian Praise and Worship di ibadah streaming. Streaming doang semuanya kali. Iya. Oh iya. Online dan onsite. Iya. Silakan Bapak, ini satu lagi siapa namanya? Silakan memperkenalkan diri. Iya, perkenalkan, ini kita rada-rada seret ini. Oh iya. Pak Eca. Mau minum. Di depan mata cuma donat doang nih, gak ada kopi-kopi. Donat, iya ya. Udah nanti bentar ya. Sedang diantar nih Pak ya, sedang OTW ya. Kita tadi sedang sen. Waduh. Yang nganternya. Terima kasih. Terima kasih Kak Boy. Atasan kita semua. Atasan kita semua nih yang nganternya. Ini BTW dari produk apa ini? Aksa Coffee. Aksa Coffee ya, yang mau beli ada di Gojek ya, silakan. Mantap. Itu apa kok merah sih? Ini Red Velvet. Oh, Red Velvet. Ya, salah satu recommended. Sama ya. Double shot Pak. Double shot. Request Bapak double shot. Oke. Ya. Lalu. Oh iya. Sorry. Nama saya Jeremy Samuel. Ngebantu di bidang editing video sama produksi. Mantap. Udah. Masa edit doang? Hah? Semua? Enggak, edit doang, Edit produksi. Doang. Produksi. Iya. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, kita perlu tahu dulu kira-kira alur kerja yang dilakukan oleh GSJ Bethlehem itu, alur kerja ibadah online ya, terutama ya, itu dari mana sampai kemana dan akhirnya seperti apa gitu. Siapa yang bisa menjelaskan atau siapa yang mau menjelaskan terlebih dahulu? Ya udah, saya dulu ya. Oh, boleh silakan. Yang muda dulu. Yang tua dulu ya. Oke. Saya jujur saya. Oke, soalnya kan kita rohani ya, nggak boleh bohong ya. Nggak boleh bohong ya, siap. Dosa. Puji Tuhan. Oke, jadi alurnya itu saya singkat aja ya karena waktunya terbatas. Awalnya kalau kita mau mengadakan ibadah online itu biasanya dari pertama worship leader akan menentukan lagu itu, lalu kasih ke saya info lagunya ini kira-kira gimana untuk alurnya. Udah oke dari saya buatin aransemen, udah jadi saya kirim balik lagi ke WL udah oke. Lalu saya kirim ke pemusik dan WL kirim ke singer nyanyi. Lalu rekaman lah kita di hari hanya, rekaman tapping, nanti rekaman itu bisa saya dibantu sama Bro Vince dan teman-teman bagian sound system. Beres rekaman kirim balik ke saya, lalu udah dikirim balik, saya editing. Biasanya editing, kalau ada pemusik yang salah saya coba bantu benerin. Kalau ada WL pitch yang controlnya, pitch-nya mungkin ada yang kurang naik dikit gitu, jadi saya bantu naik. Lalu temponya biasa saya bantu, lalu sampai finalnya saya sampai editing, mixing dan mastering beres. Setelah itu saya kirim ke Jeruel. Ya, kirim ke Jeruel. Biasa sih kirim kadang hari Minggu, Senin, Selasa untuk ibadah hari Minggunya ya. Yeah. Jadi seminggu sebelumnya biasanya. Lalu saya kirim. Nah, tinggal bagian Jeruel untuk matchingin dengan video. Gitu. Bagaimana dengan Jeruel lanjutnya? Iya. Mantap. Silakan. Oke, kalau dari saya mungkin videonya tuh biasanya awalnya tuh nentuin dulu siapa kameramennya. Biasanya dari Ko Indra nentuin dulu siapa kameramennya. Nanti ketika udah dapet, baru ketika mau syuting baru nanti kita tentuin di mana saja kameramennya berapa. Nah, sesudah itu baru kita mulai tag
mulai tag semuanya di roll kamera sampai akhir tapping, dan sesudah tapping itu selesai kita backup baru semua memorinya, backup ke komputer, baru di situ mulai editing offline. Biasanya kita jahit-jahit dulu dari video dan audio dari Kojemi digabungin, dari video-video per kamera disinkronin, dan habis itu nanti ada lagi tahap review buat ngecek ada yang salah, ada yang kurang atau enggak, dari nama, dari lirik lagu, dari perpindahan kamera, transisi, warna, gitu sih. Dan biasanya syuting itu kita merhatiin juga dari cahayanya sih, dari cahaya ke panggungnya. Walaupun set udah diatur sama timnya dari Koeca, tapi cahaya biasanya dari produksi juga, dari tim kameramen, supaya bisa sama di kamera, gak keterangan, gak kegelapan, terus gak noise juga, gitu paling. Emang saya bagian apa? Kan Bapak Shadow. Terus saya bagian apa? Berarti kurang lebih kalau misalkan tadi dibilang setting berapa kamera, itu biasanya kita pakai berapa kamera sih biasanya? Biasanya kita kemarin ini 4 kamera. 4 kamera ya? 4 kamera. Oke. Berarti kalau Kojemi nih kok, berarti kasarnya kalau aku simpulin gitu ya, kalau misalkan ibadah online ada pitch control sedikit gitu ya, yang belok-belok masih bisa dibenerin ya kayak. Iya benar. Berarti kalau onsite mah apa adanya. Apa adanya. nggak bisa dijahit-jahit, nggak bisa diedit-edit ya kayak. Benar. Oh. Memang sih kadang-kadang suka miss ya, kadang-kadang gini, kalau misalnya kita dengerin musik terus, memang kadang capek juga kuping. Jadi kadang-kadang yang kelihatannya itu salah sebenarnya, tapi kadang jadi bener aja gitu. Jadi karena mungkin terlalu capek kuping ya, karena kan dengerin terus. Kadang-kadang saya suka miss juga gitu. Jadi kadang suka kelewat, tapi kebanyakan ya sedapatnya saya aja. Oh kira fals nih, saya bantu naikin, saya bantu editing, gitu aja sih sebenarnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, suka dan dukanya di pelayanan masing-masing ya. Kojemi di bagian Dukanya. sound dan Jerwell di bagian kamera dan produksi. Silakan, monggo, siapa dulu nih? Duka-duka nggak ada duka-duka. Duka-duka. Duka semua nih. Nggak ada sukanya. Kacau. Oke, suka dukanya ya. Kalau dukanya sih sebenarnya ya pasti di awal-awal ya, pertama kali kita ibadah online, editingnya saya bisa satu ibadah tuh bisa sampai pertama kali tuh 4 sampai 5 hari gitu. Karena belum terbiasa kan. Belum terbiasa, lama-lama pakemnya dapat gitu. Oh, jadi saya bisa ngediting 1 sampai 2 hari lah gitu ya sekarang. Lalu ada dukanya juga, pernah lagi itu tapping hari Jumat, waktu saya cek hari Sabtunya itu bocor. Jadi ada bunyi 1, 2, 3, 4-nya kedengeran banget di WL. Kalau saya naikin di mastering kan masih dinaikin audionya, suaranya. Itu kedengeran banget, bocor banget. Lalu mau nggak mau saya langsung hubungin WL-nya, timnya, WL-nya aja sih. Sama singer 2, langsung saya tag ulang di gereja hari Minggu gitu. Di hari yang sama? Oh, enggak, di hari Minggunya? Hari Minggu. Oh. Karena hari Senin atau Selasa saya mesti kasih Jerwell. Oh. Gitu. Jadi mesti datang lagi ke gereja kan, nge-tag ulang lagi gitu. Lalu pernah kasusnya, untung WL-nya bisa ya? untung WL mantap banget deh Riko. Pernah laptop saya bermasalah, crash gitu. Jadi hard disk internalnya nggak kebaca sama sekali. Itu udah pusing banget, saya sampai ke botani benerin kan. Sampai oke, bisa, tapi semua plugin namanya itu ya, plugin untuk saya kerja, untuk editing pitch, untuk mixing gitu, mastering, nggak ada sama sekali audionya gitu. Dan waktunya udah mepet, saya mesti kasih Jerwell kan. Saya pusing, saya sempat telepon Indra. Panggil, saya biasa manggil Indra tuh Kuntau kan. Yeah. Tahu. Kira-kira lu ada ibadah cadangan nggak yang dulu lu pakai lagi, tahu? Ini laptop gue bermasalah tapi gue usahain, udah tahu ya, gitu. Dia udah oke, coba gue kasih waktu gue kira-kira besok gitu kan. Sampai saya datang ke rumah teman saya itu, minta tolong bantu ini laptop gue nih bermasalah. Akhirnya dibantuin, beres. Walaupun semua pluginnya hilang, tapi kembali lagi, tapi presetnya hilang. Mau nggak mau saya udah dah, hasilnya apa adanya aja saya coba kejar gitu kan, karena waktu udah mepet banget. Ya puji Tuhan sih beres sih itu. Audionya saya langsung kasih Jerwell. Itu saya ingat banget itu lagi itu, aduh udah stres gitu kan. Itu dukanya itu tuh. Aduh kalau gak itu bisa ibadah yang kapan tuh ditayangin, diulangin lagi. Itu tuh pernah.
Kalau sukanya ya itu saya belajar banget sih, banyak Sesuatu yang belajar baru ya? sesuatu yang baru. Karena nggak pernah saya ngelakuin editing, mixing, mastering ini nggak pernah gitu. Dan itu bisa saya bawa untuk bantu editing album Tak Terbatas jadinya. Jadi saya bisa tuh album Tak Terbatas, New Life Youth. Oke. Gitu. Saya bantu Mantap. bisa sampai arrangement, editing gitu. Puji Tuhan maksudnya. Karena apapun ya selama saya pelajarin itu akhirnya bisa saya aplikasiin juga gitu untuk suatu hal yang besar. Ya. Gitu sih. Terlihatnya Tuhan sedang membawa ke situasi yang kurang enak ya. Ya benar. Tapi ujung-ujungnya ternyata sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Setuju banget. Ya. Banget. Mantap. Pastor Eca. Barengan. Gitu ada Pastor. Oke, silakan. Kantornya di lantai 2 ya? Ada sofa di dalamnya tuh. Ada sofa. Sabar weh. Silakan Bapak. Oke, sukanya belakangan deh ya biar samaan ya. Emang ada? Ada. Oh, ada. Sukanya dulu nih kita nih. Pertama paling biasanya kalau di editing tuh dari kameranya, hasil kamera akhirnya. Kan biasa kita kan nyambungin dulu kan kamera ke audio. Terus kita bikin apa ya namanya tuh transisi tuh antar kamera. Kadang ada sesekali kita udah ngambil enak-enak nih sesuai lagu kan, udah ngikutin lagu, tiba-tiba pas udah ngambil keyboard deh misalnya, kameranya langsung pindah tuh. Nah itu tuh kadang yang bikin kaget dikit. Gak bagus-bagus kan. Kita kadang udah tambahin apalah, animasi apalah biar agak-agak ambience tuh ke bawah sama lagu, gerak gitu, jadi harus ganti cover sama yang angle lain, kamera lain. Itu yang pertama. Yang kedua pas rendering paling pas ekspor tuh. Mungkin kalau ada yang biasa edit juga udah paham nih, kalau lagi ekspor video terus stucknya di 100% terus. 99 ya? 99 atau enggak 100%. Renderingnya mah cepet. Rendering cepet, tapi pas udah 100 sudah tuh bisa 3 jam, 2 jam. Awal-awal kayak gitu tuh. Awal-awal ibadah online dulu tuh kayak gitu. Kadang editnya kelar tuh jam 5 atau enggak jam 4 sore. Terus nunggu rendernya tuh bisa sampai jam 9. Jadi seger ya. Sangat segar sambil uji nyali kan. di gereja malah. Mantap. Kayak suka kontekan juga dari Kovince, dari Ko Indra juga. Gimana Jar, udah kelar belum ininya? Belum kok nih, masih 100 di-pub kan gambar dari desktopnya. Itu tuh yang kedua. Yang ketiga tuh gak ada. File data pernah hilang nggak? File data pernah hilang? Oh, file data. Oh iya benar. File data pernah hilang nggak? Pernah kayak sesekali, pernah. Pernah ya? Karena lupa backup. Kayak satu angle hilang, satu kamera hilang, gitu doang sih. Terus ngakalinnya pakai angle yang lain. Iya. Ya. Tapi kalau masternya hilang sih pusing juga ya kalau angle masternya hilang. Pernah dulu juga master udah kelar syuting, tiba-tiba WL ngeblur kan. Jadi take ulang tuh. Sedap amat. Lumayan kan? Lumayan ya kan. Untung pada bisa ya. Nah, kalau sukanya, coba gimana? ya hampir sama kayak Kojemi. Dulu tuh ngedit video tuh cuma bisanya tuh dari kampus juga diajarinnya ya udah tentang video pendek, apalah bikin kayak video pendek, film pendek doang gitu kan. Dan itu sama sekali nggak ada benar-benar sinkronin musik ke video gitu. Jadi benar-benar ya udah orang ngomong dari mic ini, dari video disinkronin. Ketika masuk ke ranah ibadah online gini kan masuknya kayak apa ya, musik video ya. Gimana kita harus sinkronin dari gambar bass, dari gambar keyboard, gitar, kita dengerin tuh gimana bisa sinkronnya sama musik. Dan itu awal-awal emang sesekali dapat revisi itu mulu yang salah, nggak sinkron lah, nggak sama tangannya lah. Dan tapi di situ saya sendiri belajar gitu gimana caranya biar semuanya tuh bisa teliti lah, dari gambar per gambar, dari audionya juga biar sama semua, MC dari audio, mastering dari Kojemi gitu sih paling. Itu yang tapping di rumah masing-masing ya biasanya ya masalahnya ya. Tapping di rumah juga itu tantangan baru juga. Lumayan. Beberapa layer pakainya videonya. Yang tappingnya juga susah, yang editnya juga susah. Iya kan? Benar ya kan. Jadi lebih enak kalau tapping di gereja langsung ya barengan gitu kan. Iya. Dibanding satu-satu ngirim data satu-satu gitu ya. Mungkin itu kesulitannya dari sinkroninnya doang nih, sinkroninnya. Karena kan kalau dari rumah-rumah kan
bassnya videonya beda. Mm-mm. Video dari drum, dari WL singer kan ada berapa? Bisa sampai 9 tuh. 9 layer ke atas video sama audio. Jadi sinkronin ke mastering tuh jadi satu-satu. Karena kan mastering sama dari kamera kan kadang nggak sinkron ya, nggak bisa pakai plugin synchronize. Ya, ya. Jadi harus manual ngikutin dari wave gelombangnya. Oke. Gitu paling. Untung si WL Singernya nggak ada gerakan ya. Kalau Waduh. ada gerakannya kudu sama juga makin pusing lagi tuh ngedit. Gak apa-apa nanti dibikin jedak jeduk. Paling ditimpa footage laut, footage hutan. Nutupin gedung, aja. ya gedung-gedung. Gunung. Ya gitu doang sih paling suka dukanya. Tapi ya puji Tuhan selalu senang sih, selalu suka sih bikin kayak begini. Jadi kan ada hal-hal baru yang kita yang awalnya cuma ngedit seminggu ibadah online jadi udah paham kan, ada template juga jadi tinggal 2 hari 3 hari gitu. Secara teknis berubah, secara metode berubah ya. Iya. Tapi ya kita tahu sama-sama ujung-ujungnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya, Ya. setuju. Ya. Oke, ada lagi kira-kira yang mau ditambahin dari Bapak Jamie atau Bapak Jerwel? Gak ada sih gitu. Nggak ada ya, Mungkin cukup ya. Cukup ya. Mm-mm. Karena durasi kita kembalikan ke Cici Ita yang ada di studio. Metode pelayanan dapat berubah, tetapi nilainya tetap sama, yaitu berfokus kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Demikianlah This is a Good News for You untuk hari ini. Jangan lupa, besok kita akan bersama-sama bersuka cita untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus dalam ibadah Natal bersama secara onsite terbatas dan juga disiarkan secara langsung atau live streaming melalui YouTube channel GSJ Bethlehem jam 9 pagi dan jam 11.30 siang. Tetap lakukan protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa, besok kita akan bersama-sama bersuka cita merayakan helikopter